Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Danar Pamungkas. Berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Channel akan mengulas ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teknologi informasi. Baik teman-teman, kali ini dalam video ini ya, saya akan berbagi ilmu bagaimana cara menghubungkan antar router EIGRP yang berbeda autonomous system atau yang kita sebut dengan redistribute EIGRP. Nah, bagaimana konfigurasinya? Simak video ini selengkapnya. Namun yang belum subscribe, silahkan subscribe dan share video ini agar semakin banyak yang mendapatkan ilmu dan manfaat dari video ini. Kita menuju ke Cisco Packet Tracer. Baik teman-teman, di sini sudah saya siapkan beberapa jaringan yang sudah terhubung, namun belum apa ya namanya teman-teman, belum saya set routingnya ya. Untuk IP sudah saya set semua, IP yang di mana nih? Di semua PC, yaitu PC kampus 1, kampus 2, kampus 3, kampus 4, kemudian IP-IP yang ada di mana nih? Router sudah saya cek semua, bukan saya cek, sudah saya set semua teman-teman. Nah, tinggal kita nanti konfigurasi konfigurasi routingnya. Nah, di sini di sebelah kiri ini ya, itu nanti kita konfigurasi EIGRP dengan AS atau Autonomous System 10 ya. Kemudian yang tengah ini antara router kampus 2 dan kampus 3 itu kita nanti set dengan AS30, sedangkan 34 di sini ya, itu nanti kita set dengan Autonomous System 20. Nah, ini mirip seperti dengan yang OSPF multi area ya, mirip. Nah, karena memang di EIGRP dengan AS yang berbeda itu tidak bisa berkomunikasi secara langsung, jadi kita nanti ada konfigurasi khusus yang namanya redistribute ya. Oke, baik, kita mulai saja teman-teman. Kita mulai dari mana dulu nih ya? Kampus 1 dulu aja ya. Oke, kita mulai dari kampus 1. Kita klik, kemudian kita masuk ke CLI, enable, kemudian kita konfigurasi terminal, kemudian kita masukkan router EIGRP ya kan, kemudian spasi AS nya teman-teman, ini AS 10 ini ya, kemudian kita enter. Nah, di dalam video sebelumnya setelah kita enter seperti ini, kemudian kita akan masukkan teman-teman, network yang terhubung ya, network yang terhubung dalam router tersebut. Nah, di dalam video ini ada satu lagi perintah, yaitu no auto summary teman-teman. Nah, apa gunanya auto summary ini? Gunanya adalah untuk menyingkat tabel routing yang akan dibuat oleh router teman-teman. Jadi dengan menyingkat tabel routing itu nanti kita mengurangi beban dari suatu router tersebut. Nah, contohnya seperti ini teman-teman, saya kasih contoh ya. Oke, kita sudah saya siapkan contohnya di sini. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, di sini yang di sebelah kiri ya dan yang sebelah kanan ini sudah saya set konfigurasi EIGRP-nya. Yang sebelah kiri ini tanpa no auto summary ya. Kemudian yang sebelah kanan di sini itu menggunakan auto summary. Nah, apa perbedaannya teman-teman? Nanti kita cek di sini, misalkan di kampus 2 kita cek. Nah, di sini ya routingnya, tabel routingnya ini kampus 2, kemudian ini kampus 2 yang copy di sini yang sebelah kanan. Oke, ini kita cek. Oke, kemudian sebentar di sini. Oke, ini ya teman-teman, lihat tabelnya saya sandingkan sini biar teman-teman bisa membandingkan secara langsung. Baik, yang sebelah kiri ini saya blok. Nah, ini adalah kampus router 2 ya. Ini adalah
yang menggunakan EIGRP tanpa perintah no auto summary. Jadi dia sudah mensummary secara otomatis bahwasanya padahal yang kita set di sini ini ya, router yang kampus 12 IP-nya adalah 195.10.50, kemudian netmasknya adalah 252 atau /30 ya. Nah, kemudian kita bandingkan jangan bandingkan dulu. Oleh router tersebut otomatis dia akan mendefaultkan subnet netmasknya ya, netmasknya. Defaultnya adalah 255 255 250 atau garis miring atau /24. Nah, ini ya, dia mendefaultkannya seperti itu. Nah, kemudian kita bandingkan dengan yang sisi sebelah kanan ini ya. Ketika kita menggunakan no auto summary, dia tetap tidak mendefaultkan IP yang kita sudah set ya. Jadi yang sudah kita subnet ya tetap dia mencatat IP tersebut, tidak mendefaultkan. Nah, bedanya apa lagi teman-teman? Bedanya tabel di sini. Kita enable lagi, show IP route. Nah, ini ya. Bedanya lagi teman-teman, di sini semakin banyak tabelnya, semakin banyak listnya ya. Kita enable lagi di sini show IP route. Nah, kita bandingkan teman-teman, ini berapa baris misalkan ya. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 ini 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 lah, 6 banding 8 teman-teman. 6 ini 8 baris, ini 6 baris. Otomatis dengan no auto summary itu kita bisa menghemat tabel routing dan lebih efektif, dan juga tidak mengurangi bisa mengurangi beban suatu PC atau router tersebut kinerjanya ya, karena dia nanti akan bekerja 2 kali. Dia akan menerjemahkan yang menerjemahkan dari IP yang sudah di subnet kemudian ke IP default, kemudian diterjemahkan lagi ke yang di subnet lagi. Jadi gitu ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Itu bedanya dengan no auto summary dan summary ya. Baik, kita lanjut di sini dengan no auto summary, kemudian kita masukkan network yang terhubung ya. Network yang terhubung, kita kembali ke sini teman-teman, router kampus 1 ya. Network yang terhubung di sini berapa ini? Oke, 200 10 10 0 ini ya. Kemudian net kedua yaitu ini 195 195 10 60. Oke, kita enter, kemudian kita N aja ya. Oke, kemudian kita simpan ya. Kemudian kita masuk ke router kampus 2. Nah, di sini router kampus 2 ada 2 EIGRP teman ya. Yang pertama dia menggunakan AS10, yang kedua nanti AS30. Oke, kita konfigurasi teman-teman, kemudian enable konfigurasi terminal. Kita masuk router EIGRP, kita yang 10 dulu ya, kita konfigurasi yang 10 dulu, yang arah ini, kemudian kita enter, kemudian no auto summary, dan kita enter. Udah masukkan networknya, network kampus 2 dulu di sini 200 10 30 0, kemudian network lagi 195 10 6 0. Dia akan ada proses pengenalan teman-teman, nanti kita proses pengenalan. Nah, karena yang di router kampus 1 kita sudah set EIGRP nya ya, dan kita enter lagi. Setelah itu kita konfigurasi EIGRP yang AS30
30 ya. Kita exit dulu, kemudian kita masuk router EIGRP AS berapa itu, 30 ya. Kemudian kita enter, kita no auto summary, enter, kemudian dimasukkan networknya sekarang. Nah, network yang di AS 30 ini hanya ini teman-teman, hanya 200 ya, hanya satu network 200, ini 200 0. Oke. Nah, kemudian kita end, kemudian kita red memory kita simpan dulu. Oke, kemudian kita masuk ke router ini ya, router kampus 3. Oke, di sini sudah masuk, kita cek, kita masuk lagi, enable konfigurasi terminal, kemudian kita masuk router EIGRP AS30 ya, AS30, kemudian kita no auto summary gini, kemudian kita masukkan network yang ini dulu, 200 dulu, 200 0 ini ya. Dia akan melakukan proses pengenalan. Oke, kemudian kita masukkan yang di sini EIGRP AS20 ya. Nah, kita exit dulu, router EIGRP AS nya 20, kita enter teman-teman, kemudian kita masukkan no auto summary ini, kemudian kita masukkan networknya, network yang terhubung 200 di sini, 210 40 0, kemudian kita masukkan network di sini 199 10 10 0. Oke, kemudian kita masuk router kampus berapa itu, kampus 4 ya, kita simpan dulu. Oke, kemudian kita masuk router kampus 4, kita masuk kampus 4, enable konfigurasi terminal, kemudian kita masuk ke router EIGRP 20 ya, 20, kemudian apa teman-teman, no auto summary ya, kemudian kita masukkan network yang ini dulu 199 10 10 0, kemudian proses pengenalan yang di router kampus 3 tadi, kemudian kita masukkan network 210 50 0 gini ya. Oke, nah selesai teman-teman, kita konfigurasinya. Oke, kita konfigurasinya selesai, kita read memory. Oke, kita cek dulu teman-teman, apakah yang di jaringan ini sudah bisa berkomunikasi ya. Kampus 1, kampus 2 masih in progress, file kita coba lagi. Kampus 1, kampus 2, oke sudah sukses. Kemudian kita coba yang kampus 3 ke kampus 4, progress juga, file kita coba lagi. Oke, sudah sukses. Nah, berarti ini satu area ini sudah bisa berkomunikasi. Nah, kemudian kita coba teman-teman, apakah yang beda area, bukan beda area, yang beda AS bisa berkomunikasi. Kita coba lagi. Nah, belum bisa ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan konfigurasi meredistribute AS-nya, bukan AS, konfigurasi routing kita ya, yang AS, antara AS ini. Nah, baik, kita pertama akan masuk ke router kampus 2 ini ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke router kampus 2, kita enter, kemudian kita teman-teman konfigurasi terminal, kita masuk ke konfigurasi terminal,
kemudian kita masuk ke router apa dulu nih, router AS10 dulu ya, router EIGRP 10 dulu kita gini kan ya. Nah, kita sudah masuk ke router EIGRP 10 teman-teman. Nah, kemudian konfigurasi yang ada di EIGRP 10 itu kita distribusikan ya, yang ada di sini kita distribusikan ke AS yang 30 atau EIGRP dengan AS yang 30 ya. Nah, berarti kita ketikkan redistribute ya kan ke EIGRP, distribute EIGRP ke yang sini AS berapa nih, 30 teman-teman ya. Ingat ya, kita ketikkan redistribute kemudian spasi EIGRP, kita restribusikan ke EIGRP 30 kemudian kita spasi metrik. Nah teman-teman, kalau kita mendistribusikan antar router yang berbeda atau antar apa namanya teman-teman, konfigurasi routing yang berbeda ya, itu adanya namanya metrik ya. Setiap routing ada metrik yang berbeda-beda. Contohnya metrik EIGRP itu ada metriknya, ada 5 metrik yang akan disebarkan atau karakter metriknya apa ya teman-teman ya. Metrik adalah isi dari karakteristik dari routing tersebut. Nah, misalkan EIGRP itu ada 5 kalau salah ya, ada ada delay, kemudian ada bandwidth dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau yang OSPF itu metriknya hanya satu, isinya itu bandwidth. Kemudian ada lagi metrik yang statistik ya, yang kita routing statik itu metriknya juga hanya satu, yaitu jumlah dari hubnya. Nah di sini untuk mengkomunikasikan semua itu, untuk mendistribusikan metrik tiap EIGRP ini, itu kita harus membuat ID metrik yang sama teman-teman ya. Misalkan ini 1 spasi 2 3 4 5 misalkan gini ya, kita enter. Jadi kita harus samakan nanti. Oke, ini sudah kita distribusikan ke AS 30 ya teman-teman. Baik, kemudian kita exit ya, kita masuk ke router EIGRP berapa, 30 sekarang. Kita masuk ke EIGRP 30. Sekarang diganti kita ganti EIGRP 30 kita distribusikan ke EIGRP yang 10 ya. Redistribute EIGRP ke 10 ya. Metriknya kita samakan, ID metriknya 1 2 3 4 5 ini misalkan ini ya, dan kita enter. Oke, kita exit teman-teman. Kemudian kita beralih ke router kampus berapa, kampus 3 ya. Nah, caranya sama teman-teman, konsepnya sama. Jadi kita kita distribusikan dulu, kita masuk ke router, misalkan router EIGRP berapa, 30 dulu ya. Kemudian kita redistribute ke EIGRP berapa, itu 20 ya kan, 20. Kemudian kita metrik 1 2 3 4 5 gitu ya. Kita enter sudah, kemudian kita exit teman-teman. Kemudian kita masuk ke router EIGRP 20 ya. Kita redistribute ke EIGRP berapa, 30 dengan metrik 1 2 3 4 5. Oke, kita enter, kita exit di sini, kita coba. Nah, kalau sudah kita konfigurasi ini teman-teman, dia akan kita cek nanti di
tabel routingnya ya, kita cek di tabel routingnya itu dia akan bisa mengenali jaringan yang ada di kampus 1, kampus 2, dan juga nanti yang di antar kampus 1 dan kampus 2 ya, dengan ada labelnya teman-teman. Contohnya gini, kita show IP route ya, kita cek. Nah, ini dia di EX ini ya. Di EX itu adalah mana nih, dia adalah EIGRP, X adalah EIGRP eksternal. Nah, yang eksternal itu mana? Ini kan kampus 3 ya, ini kampus 3. Nah, yang eksternal berarti yang di luar AS20 ya, di luar AS20 berarti AS yang mana nih? Yang ada di sini ya. Contoh ini 195.10.6.0 195.10 berarti ada di AS10 ya kan. Ini dia EIGRP tapi dia eksternal, di luar EIGRP 30. Kemudian ada lagi yang ini 210 ya kan. Ini berarti jaringan kampus 1 di sini. Kemudian ada lagi di eksternal, EIGRP eksternal 10 210 30 yang berarti yang dari sini ya. Di mana ini? Kampus 2. Nah, kita cek juga yang di sini teman-teman. Misalkan di mana nih kampus 2 ini ya, kita cek tabel routing ya. Kita cek tabel routing, kita end dulu, kemudian show IP route. Oke. Nah, karena ini ada 3 ya, jadi harusnya di sini juga ada 3X ya kan. Ada 3 jaringan, kampus 2, kampus 3, kampus 4, kemudian antar router kampus 3 dan 4. Nah, di sini dia di eksternal di sini kan, EIGRP eksternal 199.10.10.0 berarti yang di sini ya. Kemudian di sini 210.40.0 berarti ini kampus 3 ya. Kemudian 210.50.0 berarti kampus 4. Nah, kalau sudah teman-teman sudah jaringan sudah masuk ke tabel routing, kita cek koneksinya sekarang ya. Misalkan pakai ping apa ini ya, ping aja ya. Misalkan kampus 4 ini ya, kampus 4 kita masuk ke, kita ping ke kampus 1 berarti 210.10.2 gini ya. Nah, sudah bisa teman-teman, sudah dari replay ya. Kemudian kita coba lagi dari kampus 1 ya, kampus 1 ke kampus 3 misalkan. Oke, kampus 1 ke kampus 3. Kampus 3 itu 210.40 berapa? 2. Sudah replay ya teman-teman, sudah berhasil teman-teman. Nah, berarti seperti itu ya konfigurasinya teman-teman, untuk menghubungkan EIGRP dengan AS yang berbeda itu ya. Insya Allah di video-video sebelumnya akan kita pelajari lagi untuk mengkonfigurasi atau mendistribusikan routing yang berbeda, misalkan nanti dari RIP, kemudian EIGRP, kemudian OSPF dan yang lain, insya Allah kita bahas ya. Baik teman-teman, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dari video ini teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.